Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Indra. Selamat malam kepada seluruh sahabat-sahabat HMI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi bahagia sekali malam ini bisa bersama sahabat-sahabat pejuang, dan semoga malam ini saya bisa berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan saja di antara pengalaman saya bisa memberikan inspirasi kepada kita semua dan membuat percepatan kerja. Insya Allah. Alhamdulillah. Salam dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak-Ibu sekalian, subhanallah, saya bersyukur bisa berada di sini bersama Bapak Ibu, bersama dalam perjuangan pergerakan pasar halal, dan hal ini sebenarnya semoga juga kita rasakan bersama. Kenapa? Karena ternyata di sini ketika kita telah bergabung di HNI ini, kemudian kita berusaha memahami program-program HNI, satu persatu kita sadar bahwa ternyata kita masuk ke dalam sebuah ruang lingkup kerja besar. Yang akan membuat kita ini menjadi orang-orang yang satu hari nanti insya Allah masuk ke dalam orang-orang yang bermanfaat besar, seperti itu. Dan itu terbuka sekali peluangnya hari ini bersama HMI. Artinya satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita terpilih, Bapak Ibu sekalian, kita terpilih. Dan pilihan itu semoga tidak meleset ya. Nah, biar tidak meleset, berarti kita harus istiqomah dong ya. Nah, istiqomah, terus menguatkan dari segi hal-hal yang dibutuhkan untuk kerja-kerja kita di HMI, termasuk kita belajar bersama pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekilas saya yakin sekali yang bersama saya di pertemuan malam ini adalah orang-orang baik. Orang-orang yang sudah mulai mencoba membuka cakrawala baru seperti itu ya. Menginginkan sesuatu yang sebelumnya belum terlintas di dalam pikiran, hari ini menginginkan sesuatu yang baru, yang lebih baik, lebih dahsyat, lebih bermanfaat, seperti itu. Jadi saya yakin sekali hari ini saya bersama orang-orang yang luar biasa. Dan seharusnya memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Menurut pendapat saya pikir sosok-sosok yang dijamin masuk surga itu semuanya luar biasa. Sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga itu semuanya luar biasa. Dengan target-target luar biasa, maka Allah mudahkan ya, Allah pertemukan dengan titik-titik yang luar biasa, jadilah orang-orang yang luar biasa dan akhirnya mendapatkan jaminan masuk surga. Artinya kalau kita inginkan pula posisi yang luar biasa seperti mereka, tentu kita harus merapikan kerja, kemudian menyontek begitu ya sepak terjang mereka, ide-ide mereka gitu ya. Dan insya Allah satu tindakan yang kita akan lakukan malam ini adalah belajar bersama di sini. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita berharap kita semuanya bisa melakukan hal-hal yang terbaik begitu ya. Karena perusahaan sudah menyiapkan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin. Hari ini dengan gerakan serentak kita akan membuat gebrakan-gebrakan terbaik. Semoga satu hari nanti insya Allah kita semua bisa maju bersama, sukses bersama. Hari ini kita akan bicarakan bagaimana strategi bisa satu hari nanti Bapak Ibu insya Allah bisa mencapai posisi lead qualified ya, lead yang hebat begitu ya, dan mencapai kondisi yang satu nanti mudah-mudahan kita bebas finansial lah insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak lepas dari pergerakan target besar sebenarnya ingin meninggalkan alam fana ini menjadi sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu yang sebenarnya itu topik titik tolak kerja kita sebenarnya di situ Bapak Ibu. Artinya ketika kita akan tutup hidup ini, jangan sampai kita meninggalkan kehidupan yang sebentar ini tidak sukses gitu ya. Jangan sampai tidak sukses. Di hari ini akan kita bicarakan adalah bagaimana menjadi orang-orang sukses dalam artian yang sesungguhnya gitu ya. Nah, subhanallah. Begitu banyak program kebaikan di HMI, dan hari ini kita dipertemukan dengan HMI, berarti insya Allah saya yakin kita adalah orang baik, insya Allah.
setidak-tidaknya kita bergerak menuju kebaikan itu sendiri. Ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu orang baik, saya orang baik, kan nggak mungkin kita bilang kita ini orang jelek gitu ya. Setidaknya itu doa yang kita lapaskan pada diri kita. Semoga kita dalam posisi seperti itu. Ya, doa-doa yang baik Bapak Ibu sekalian. Baik. Kita tidak boleh lupa untuk bergerak ya Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang terbaik. Tentu kita tidak lupa 3 paradigma sukses kita ya Bapak Ibu ya. 3 paradigma sukses kita. Yang pertama yang kita sudah sama-sama pahami ya. Semoga Bapak Ibu sudah benar-benar paham tentang hal ini. Tetapi saya coba untuk mengulangkan kembali supaya kepahaman kita sama. Ada 3 paradigma sukses kita di HNI. Jadi yang pertama, pangkat harus tinggi. Yang kedua, omset harus besar. Yang ketiga, cara kerja kita harus benar. Bapak Ibu sekalian, pastikan tidak lama untuk mencapai pangkat eksekutif direktur. Ya, jadi kalau misalnya kerja kita ini cukup produktif, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sangat ingin menseriusi untuk sukses segera di ANI, maka menurut saya segerakanlah untuk bisa berada pada posisi eksekutif direktur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerja kita di ANI sebenarnya kerja berulang. Jadi tidak perlu sesuatu konsep-konsep yang rumit ya. Untuk mencapai pangkat yang tinggi ini, tertinggi ini sebenarnya Bapak Ibu sebentar saja insya Allah Bapak Ibu akan bisa paham. Lagi pula sedemikian rupanya perusahaan kita sudah membuat skema yang sangat praktis dari manajer, senior manajer sampai nanti ED seperti itu dibuat sedemikian sederhana. Kerja kita di ini sedemikian sederhana, dibuat sangat sederhana. Artinya peluang kita untuk segera menjadi ED itu memang bisa kita capai Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah bisa. Jadi yang pertama, segerakan menjadi seorang eksekutif direktur. Jadi bisa mencapai pangkat dengan posisi tertinggi 35%. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, segeralah menjadi seorang eksekutif direktur. Ya, bisakah kita lakukan loncatan-loncatan untuk mencapai pangkat tertinggi? Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya, bisa nggak kita itu dari manajer loncat ke EM gitu, loncat? Saya jawab bisa sekali Bapak Ibu, bisa. Jadi saya punya mitra begitu banyak ya yang melakukan loncatan-loncatan seperti itu ketika mereka sudah mendapatkan passion yang jelas, itu hasrat yang jelas di HNI ini, dengan sangat cepat mereka dengan gesit gitu ya, sangat gesit bergerak, bisa mereka loncat. Saya pikir kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Saya ingat ketika saya merintis di HNI dulu Bapak Ibu, sepertinya saya termasuk yang lumayan cepat lah ya. Waktu itu saya masih pegawai negeri padahal. Artinya ketika kita telah memutuskan bahwa kita akan jadi orang-orang yang harus cepat berada di posisi di sebuah posisi, artinya kita sudah punya sebuah target Bapak Ibu sekalian, ya lakukan saja loncat lebih loncat gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan kok Bapak Ibu sekalian. Logikanya begini. Sebenarnya kalau kita melakukan perekrutan, banyak yang mengatakan kepada saya, kayaknya udah banyak amat anggota HNI, agen HNI, di mana-mana saya merekrut kayaknya semuanya udah pada agen HNI. Wah, itu kata-kata yang membuat saya sering tertawa. Coba logikanya hari ini saja, yang punya nomor agen HNI paling sekarang ini baru menuju 5 juta ya. 5 juta berarti kalau penduduk Indonesia ini yang muslim saja 284 juta jiwa, katakan 4 juta saja itu agen HNI masih, berarti masih 280 juta jiwa muslim yang belum terekrut. Masya Allah, itu luas sekali ya, luas sekali, banyak sekali begitu daerah yang belum diurus gitu ya Bapak Ibu ya, belum tersentuh gitu ya. Itu peluang besar untuk kita semua ya. Jadi pastikan pangkat kita segera menjadi eksekutif direktur ya. Bapak Ibu harus tahu bagaimana caranya dan bentuk skema untuk menjadi seorang ED. Rapat ke mentor kalau misalkan Bapak Ibu masih ragu ya.
Baik, yang berikutnya, sebagaimana yang kita tahu bahwa paradigma yang kedua, omset harus besar. Omsetnya harus besar, ya. Jadi untuk mencapai omset besar ini mesti kita melakukan gerakan-gerakan menggunakan waktu produktif. Menggunakan waktu produktif. Apa itu waktu produktif? Kerja dengan jaringan, ya. Kerja dengan jaringan. Waktu yang diikhtiarkan dengan cara kerja cerdas, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau misalkan kita memfokuskan jadi seorang pedagang biasa, Bapak Ibu, satu hari 24 jam, nggak mungkin kita jualan dalam 24 jam. Logikanya begini, Bapak Ibu sekalian. Satu hari 24 jam, kita nggak mungkin jualan selama 24 jam, gitu ya. Kita butuh waktu istirahat, kita butuh untuk ngurus anak, ngurus rumah tangga, atau barangkali sebagian kita yang masih ada kerja di tempat yang lain, ada juga bagi waktu untuk kerja di tempat yang lain, gitu ya. Artinya, nggak bisa kita full jualan di HMI 24 jam. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, jika kita bisa mempunyai atau membentuk tim yang solid, maka kita akan bisa bekerja bahkan jangankan 24 jam. Kalau misalkan dalam tim kita itu ada 10 orang, misalkan gitu ya, dan masing-masingnya itu bekerja satu hari 2 jam, tambah 2 jam yang kita bekerja juga, berarti 22 jam dong kita sehari dalam bekerja itu. Kalau misalkan cuma 2 jam gitu ya, 2 jam satu orang bekerja, yang bekerjanya 11 dengan kita, 10 mitra kita, satu dengan kita, berarti satu hari kita udah bekerja 22 jam. Kebayang nggak jualan 22 jam? Itu kalau 10 mitra kita. Coba kalau mitra kita 100, kalau mitra kita 100, masing-masing cuma kerja 2 jam, oh berarti udah berapa? Udah 200 jam ya? 200 jam tambah dengan kita, 202 jam kerja dalam satu hari. Jadi, Masya Allah, satu hari kita kerja 202 jam dengan mitra, dengan tim kita. Padahal satu hari cuma 24 jam. Itulah sistem bisnis kita yang sebenarnya kalau kita bisa bekerja dengan cara seperti itu, maka kita berarti kita sudah bekerja di posisi waktu produktif. Di sini pentingnya kita harus menyadari bahwa rekrut itu adalah satu yang sangat utama. Rekrut, membangun tim-tim yang solid, begitu itu satu hal yang sangat utama. Maka saran saya Bapak Ibu, andai Bapak Ibu punya mitra hari ini masih adem, masih diam gitu ya, masih wait and see gitu ya. Nggak tahu kenapa, mereka mungkin punya alasan. Apapun mereka, bagaimanapun mereka itu baik-baik. Dijaga baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kita tuh nggak tahu kapan mereka itu akan berubah keputusan menjadi seorang leader yang hebat. Nah, khawatirnya nanti kalau Bapak Ibu nggak perhatian sama mereka, nanti pas mereka kepengen maju begitu Bapak Ibu tidak fokus kepada mereka, nanti mereka sedih, kecewa dan seterusnya. Ya, jaga baik-baik mitra kita itu karena bisa jadi satu nanti ketika mereka itu berubah keputusan karena terus-menerus kita sentuhkan begitu ya. Satu hari nanti kalau misalkan mereka bangkit ya, bersemangat, terbakar gitu Bapak Ibu. Mereka kadang-kadang bisa bahkan mana tahu saja bisa ngalahin kita. Maksudnya kecepatannya bisa ngalahin kita. Ya, itu bisa terjadi dan itu tidak mustahil Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kalau menurut saya itu seperti apapun mitra kita hari ini syukuri. Ya. Seperti apapun mitra kita hari ini syukuri dan terus doakan dia, terus support dia, gitu ya. Terus layani dia, gitu ya. Apapun ulahnya, keluh kesahnya, ya siap aja menampungnya, gitu ya. Ini hanya masalah waktu saja Bapak Ibu menunggu mereka itu menjadi orang-orang yang akhirnya mandiri, punya kekuatan, punya azam, punya tekad, gitu ya. Punya passion yang kuat, punya cita-cita yang besar bersama HMI, dan semuanya berproses. Nah, kita sebagai mentor, Bapak-Ibu sekalian, penting sekali untuk bersabar ya. Subhanallah, begitu perjalanan saya ya untuk melahirkan led ini ya Bapak-Ibu. Satu ketika pernah saya menangis ya, ketika waktu itu target saya bersama suami melahirkan 3 led ya. Tapi ternyata ada saja uzur, ada saja kendala, dan mereka ini ternyata di bulan yang kami targetkan itu ternyata nggak lahir gitu ya, belum lahir. Dan kemudian saya bertemu dengan beliau ini ya, bertiga ya, terus saya katakan perasaan saya, kesedihan saya bahwa target kami berdua, antum gitu, Anda ini harusnya lahir pada bulan ini ya gitu, gini-gini cerita. Akhirnya saya mengatakan kepada mereka, saya memohon maaf dan minta ampun kepada Allah, mohon maaf kepada
ukti-ukti sekalian ya, saya minta ampun kepada Allah. Nggak tahu nih kenapa antum semua belum bisa lolos jadi lead. Kami berpikir kesalahannya mungkin tidak di antum lagi, mungkin di kami, atau mungkin kemaksiatan kami, jadikan doa-doa ini belum dikabulkan oleh Allah. Sampai menangis seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Saya lebih memilih ke situ daripada nyalah-nyalahin mitra gitu ya. Sebagaimana dulu ketika saya jadi guru, itu kalau murid sulit sekali untuk dibentuk, saya minta maaf, maafkan Umi atau maafkan Ibu gitu ya. Ini ketidakberhasilan Ibu, kamu jadi begini ya gitu ya, ketika saya jadi guru dulu, ketika masih PNS. Jadi ke mitra juga kalau misalkan target tidak tercapai, saya merasa saya yang belum optimal ya. Jadi saya minta maaf kepada mereka ya, dan subhanallah, masya Allah, ya hari itu kami nangis bersama lah ya. Tapi subhanallah efeknya itu mereka jadi kayak tertampar gitu ya, terbakar gitu Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, pada bulan selanjutnya itu malah hadir LED-nya serentak Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, saya merasakan sekali ikatan hati yang kuat dengan mitra itu benar-benar sebuah kekuatan besar ya, sebuah kekuatan besar yang harus kita miliki. Alhamdulillah dulu saya pernah melahirkan LED ya, 1 bulan itu. 1 bulan pernah melahirkan LED berapa ya? Kalau nggak salah saya 24 LED 1 bulan gitu ya. Tetapi mungkin karena jalur mereka ini nggak kokoh gitu ya, jadi hilang muncul. Dari situ kita sama-sama belajar. Memang proses yang rapi pergerakannya rapi, kontinu, tertata, itu kata kunci untuk bisa bertahan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang penting sekali bagi kita sebagai mentor untuk membantu mitra-mitra ini untuk stabil dalam semangatnya. Masya Allah, tapi saya ingin mengingatkan nih kepada kita semua para mentor untuk bisa menstabilkan semangat mitra. Sebenarnya kata kuncinya yang harus semangat dan terstabilkan itu justru kita duluan, gitu ya. Jadi kita dulu yang harus stabil ya. Nggak bisa kita memberikan semangat kepada mitra, kitanya yang belum bersemangat. Jadi mentor kalau mau ketemu mitra itu kalau perlu lihat wajah di kaca dulu. Nah, bisa nggak ya? Lihat dulu wajah di kaca. Ini kalau wajah saya seperti ini ketemu mitra, naik apa turun nih semangat gitu ya. Kalau perlu ya direvisi dulu wajah gitu ya. Dicocokkan dulu dengan kebutuhan gitu ya. Ceritanya kita mau memberi motivasi, tapi wajah kita nggak memberi motivasi, takutnya malah mitra kita malah turun, bukannya naik gitu ya. Jadi Masya Allah, subhanallah, dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa nggak ketika kita menjadi seorang mentor? Kita harus memaksakan diri kita untuk mengisi kapasitas yang barangkali sebelumnya kita belum punya Bapak Ibu. Otomatis kalau kita sudah berada di posisi mentor dan bertekad menjadi mentor yang terbaik Bapak Ibu sekalian, otomatis mau tidak mau kita harus membentuk diri kita, bahkan memaksakan diri kita itu menjadi orang-orang yang akhirnya dari segi kualitas itu menjadi menaik gitu ya. Karena kita nggak mungkin ngasih kalau kita nggak punya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah ya. Jadi itu penting sekali kalau menurut saya ya, mentor yang bersemangat itu dibutuhkan oleh mitra. Jadi gampangnya kita menyemangati mentor itu adalah ketika kita bersemangat. Jadi kalau kita sedang melow gitu ya, nggak bisa kita nyemangatin mitra. Saya selalu terbayang ya kalau misalkan dengan ceramahnya, kalau kita sedang ada agenda di pusat ya, sangat rindu nih kumpul di pusat lagi ya. Itu kalau dengar Pak Firly ngasih materi, sampai mukul-mukul meja gitu, ya Allah, Masya Allah, kami rasanya mau lari ke dalam ruangan Bapak Ibu ya. Mau lari, mau berjuang Bapak Ibu keluar ruangan, dengar suara yang berkobar-kobar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya kita penting untuk latihan seperti itu. Dan cuma konsep dasarnya sebenarnya semangat itu di dalam ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak polesan luar. Kalau aslinya di dalam kita bersemangat, keluarnya pasti indah gitu ya. Tapi kalau aslinya di dalam itu nggak semangat, di luarnya dicoba paksain semangat, nggak kuat juga, nggak closing juga gitu ya. Masya Allah, nggak gimana ya? Coba bayangkan kalau seorang mentor ketemu mitra, kebayang nggak Bapak Ibu? Ini hancur banget gitu ya. Kalau seorang mentor ketemu mitra, terus yang keluar pertama adalah keluh kesah. Yang keluh kesah justru mentor kepada mitra. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ini gimana ya mitraku, ini kok produk lama datang, ini gimana ya, ini kesehatan kok semakin lama kok semakin hilang, ini gimana ya mitraku, kalau mentor bercerita sama mitra begitu tuh gimana kira-kira si mitranya, mitra yang menguatkan mentor kira-kira ya Bapak Ibu ya, kayaknya cocok nggak ya? Masya Allah, kalau menurut saya nih,
ketika kita berada di posisi mentor, Bapak Ibu sekalian, susah-susah gitu ya, tapi keluarnya kuat juga. Sedih-sedih, keluarnya bahagia juga. Aduh, seperti apalah ya, berpandai-pandai untuk menemui mitra itu memang harus ada polesan pada diri saya ya. Kenapa? Biar sulitnya saya yang tahu, enaknya biar di mitra deh. Ya, Anda silahkan berbahagia bersama saya, kayak gitu ya. Masya Allah ya. Jadi saya pikir itu penting untuk kita bangun pada diri kita. Kita nggak mungkin memberi kalau kita nggak punya, nggak menerima. Kita nggak mungkin menyemangati kalau kitanya nggak bersemangat. Oke, Bapak Ibu sekalian. Membangun omset besar itu terbaik, termudah bersama tim, Bapak Ibu. Dan munculkanlah tim-tim yang solid. Tim yang solid itu akan muncul dengan kekuatan ikatan hati, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang buat room nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya room pembinaan gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu yang membangun room pembinaan terus Bapak Ibu yang diem gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu masuk invite mentor Bapak Ibu ke dalam, Bapak Ibu ngandalin mentor Bapak Ibu, oh salah besar. Nanti takutnya mitra Bapak Ibu lebih kenal sama mentor yang di atasnya daripada Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Artinya kalau Bapak Ibu yang buat room, Bapak Ibu harus mendominasi. Terus kalau Bapak Ibu punya banyak-banyak, kadang-kadang kita tuh kan muncul alasan begini, saya belum pandai memotivasi, ya katakan Bapak Ibu baru awal, saya belum pandai memberikan motivasi pada mitra-mitra saya, makanya saya ngandalin mentor. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ada cara untuk mendapatkan motivasi itu. Salah satu caranya adalah Bapak Ibu bisa ambil di Facebook gitu ya. Berteman di leader-leader yang Bapak Ibu hadir HNI, khususnya itu yang Bapak Ibu anggap beliau itu sudah punya prestasi di HNI, biasanya beliau itu suka share gitu ya. Dan biasanya orang-orang kalau sudah berjuang di lapangan, apa yang dia share itu padat berisi gitu ya. Bapak Ibu bisa izin kepada beliau untuk copy paste. Nah, itu satu caranya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi sapa mitra kita supaya mereka itu merasa ada kebersamaan kita bersamanya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, membangun omset besar itu tidak bisa dikerjakan oleh sedikit orang, mesti dikerjakan banyak orang. Jadi lebih baik jualannya 1.000 orang, walaupun jualan sedikit, tapi yang jualan 1.000 orang. Daripada 1 orang jualannya 1.000. Jadi kalau banyak orang jualannya 1, itu lebih baik daripada 1 orang jualannya 1.000. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi subhanallah, kita akan bisa mencapai omset-omset yang luar biasa. Dan saya inginkan kita semuanya berpikir positif, berapapun hari ini omset Bapak Ibu, katakanlah Bapak Ibu baru jadi agen stok, atau misalkan Bapak Ibu di posisi DC, begitu ya, berapapun omset hari ini, satu hari nanti Bapak Ibu cara memandang Bapak Ibu, satu hari nanti, no, omset ini akan meledak gitu, akan membesar gitu. Subhanallah ya. Harus ada keyakinan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kebayang nggak Bapak Ibu? Subhanallah ya. Kalau teman-teman mungkin bagi saya nih teman-teman yang berada di Loyal Executive Director di LED sekarang yang LED qualified gitu ya, atau mungkin berada di Star Leader Club atau seperti saya Ambassador Leader Club, kebayang nggak Bapak Ibu? Subhanallah, Allahu Akbar. Ini saya ini sebenarnya seorang guru yang bertaubat ya, Masya Allah ya. Waktu saya dinas itu benar-benar memberikan pembelajaran yang memaksa saya harus merubah keputusan Bapak Ibu. Kenapa saya meninggalkan PNS saya ya? Saya ini kalau ngasih motivasi murid-murid saya kayaknya cukup jago lah ya. Murid-murid bermasalah kalau saya kasih motivasi itu cukup jago Bapak Ibu. Lumayan lah gitu ya. Subhanallah, begitu anak bermasalah, kemudian saya motivasi, kemudian dia tamat Bapak Ibu, kemudian tamat dari SMA, kemudian kuliah dan kerja, Masya Allah. Mungkin masih terbiang-biang motivasi yang saya berikan, kemudian jadi orang dia Bapak Ibu di luar sana, di tempat kerjanya. Terus pulang kembali ke instansi tempat saya kerja, Bapak Ibu. Pulang kembali dengan gagahnya, dengan mobil gagahnya, dengan pakaian hajinya, kebayang nggak Bapak Ibu? Terus mobilnya parkir di sebelah motor saya, kebayang nggak Bapak Ibu? Masih ingat saya. Dia masuk ke dalam kompleks gitu ya, masuk ke dalam kompleks dan kemudian menemui guru-gurunya. Kemudian dia berkata mau datang kepengen memberi sumbangan ke sekolah itu. Masya Allah, murid berbakti ya. Dan apa yang membuat saya tertampar pada hari itu Bapak Ibu ketika saya menjadi seorang pengen jadi seorang pebisnis, apa yang membuat saya tertampar Bapak Ibu?
Yang menampar saya waktu itu adalah angka yang dikeluarkan oleh murid alumni ini adalah angka yang tak pernah bisa saya berikan kepada sekolah tempat saya sekolah ini. Nggak pernah bisa. Terus kalau Allah nanya ke saya, kamu tuh yang memotivasi, tapi kok kamu nggak mampu melakukan apa yang kamu berikan? Ya, Masya Allah, kemana lah muka saya ini akan disembunyikan, ya Bapak Ibu sekalian. Wah, Masya Allah, hari itu memang menangis saya Bapak Ibu. Dari situlah saya berpikir bahwa kayaknya saya harus, ya subhanallah ya, memang harus mikir ulang gitu ya, merombak ulang cara berpikir. Saya nggak boleh berada di posisi keterbatasan. Dan kalau saat itu terbatas, ini nggak boleh dilambat, nggak boleh diperpanjang ya, masa itu tidak boleh diperpanjang ya. Masya Allah. Kemudian itu awal cerita saya ya, memutuskan menjadi seorang pebisnis ya, pegawai negeri yang pebisnis ya, Masya Allah. Dan akhirnya pegawai negerinya saya tinggal setelah segitu lama, nggak boleh keluar ya. Saya nego-nego keluar, nggak boleh keluar, Masya Allah. Tapi akhirnya saya keluar, saya keluar juga. Tapi enak di rumah kok Bapak Ibu, percaya. Enak di rumah. Tapi uangnya tak bermasalah. Oke ya. Sip ya Bapak Ibu ya. Baik, omsetnya harus besar dan ciptakan besarnya omset itu bersama tim. Bersama tim. Kata kuncinya bersama tim. Oke, bagaimana membentuk tim itu supaya dia bersatu dengan kita? Hati. Kata kuncinya hati. Karena ini kerja berjamaah Bapak Ibu sekalian. Kerja berjamaah ini bisa babak belur, hancur seperti itu ya kalau kita ini tidak bisa menyatukan hati. Jadi menjaga hati itu kalau retak ya susah. Hati itu kalau terganggu susah Bapak Ibu. Pokoknya susah lah, pokoknya jaga-jaga bener deh. Ya, kalau sebagai mentor sih biasanya kita lebih banyak mengalah. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Ciptakan omset besar dengan tim. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana caranya? Selain kita aktifkan tim, kita cara memilih tim solid itu harus kita bangun idealnya di setidaknya 10 jalur. Jadi tim kita itu di 10 jalur terbentang, artinya orang-orang yang bergerak, leader itu di 10 jalur itu terbentang Bapak Ibu. Jangan numpuk di jalur-jalur tertentu, jangan jadi kaki gajah. Jadi pastikan kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya 10 jalur, itu ada orang-orang yang bergerak gitu ya. Nah, saya menemukan begini, wallahu alam, ini rumusnya tepat atau tidak, tapi saya merasakan seperti ini. Dari 10 orang yang kita sapa itu Bapak Ibu biasanya cuma 1 yang memberi respon yang positif. Artinya nanti bergabung begitu ya. Itu 10 dari 10 orang itu cuma 1. Jadi lebih banyak yang enggak langsung gitu menerima. Jadi 10 itu 1. Nah, kalau kita kepengennya merekrut 10 orang berarti kita harus nyapa 100 orang dong ya. Nah, nyapa 100 orang. Dan temuannya begini, dari 100 orang itu Bapak Ibu 100 orang kita sapa itu rekrutnya tertarik sama kita itu sekitar 10. Di 10 yang tertarik itu juga, itu leadernya cuma 1. Kesimpulannya Bapak Ibu, dari 100 orang yang kita sapa, leader itu munculnya rata-rata cuma 1 Bapak Ibu. Leader besar yang insya Allah nanti akan jadi lead bersama kita gitu ya. Nah, sabar nggak Bapak Ibu kira-kira menunggu orang yang ke 100 itu? Nah, kalau menurut saya bukan begitu kata-katanya. Jangan-jangan yang ke 100 orang ke 100 adalah Bapak Ibu yang di depan saya gitu ya. Pertanyaan pertama, sabar nggak kita menunggu orang yang ke 100 itu? Yang kedua, jangan-jangan orang yang ke 100 itu adalah Bapak Ibu yang berada di depan saya. Keren nggak tuh? Bapak Ibu adalah orang-orang yang ditunggu oleh mentor Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu membuktikannya? Jadi orang yang ke 100 ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Bapak Ibu yang akan menjadi lead bersama mentor Bapak Ibu. Insya Allah ya. Akan menjadi lead, seterusnya. Ya, insya Allah. Omset harus besar, bangun bersama tim. Dan timnya tebar di tim yang solid itu tebar di 10 jalur. Oke, 10 jalur. Jadi kalau misalkan belum tersebar 10 jalur, tambah lagi. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Nah, cara yang ketiga, cara kerja kita benar. Itu makanya disebut dengan cakep gitu ya, cakep. Dan kerjaan kita berulang, yaitu melakukan PCA setiap hari. Bapak Ibu sekalian, saya sekarang di posisi ambasador pun PCA tiap hari Bapak Ibu. Mau offline, mau online gitu ya. Dengan kondisi hari ini kan kebanyakan kita tuh online ya. Tiap hari. Bahkan saya yakin sekali teman-teman yang sudah di posisi presiden, leader klub, saya yakin tetap PCA gitu ya. Karena PCA itu dasar kerja kita. Nah, pertanyaannya berapa kali PCA sehari? Nah, kalau misalkan ada dulu ibu apa nama beliau? Itu mentor beliau lupa ngasih tahu berapa kali PCA sehari. Lupa bilang kalau PCA itu 1 hari itu 5 kali kayak gitu ya.
lupa bilang mentor, akhirnya beliau melakukan PCA satu hari itu 25 kali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nyalain aturan sih. Akhirnya nyalain besar bonusnya. Harusnya bonusnya bertahap. Enggak, jadi meloncat Bapak Ibu, Masya Allah ya. Saya ingat bersama beliau waktu itu ke Eropa 2019 ya. Keren betul beliau, orang cuma pendiam aja ya. Allah, ada ya orang-orang kayak gitu ya. Ini orang begitu harus diperbanyak gitu Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu gimana kalau orang-orang seperti itu adalah Bapak Ibu yang ada di depan saya sekarang? Bisa nggak kira-kira ya? Jawabannya kira-kira bagaimana tuh Bapak Ibu? Bisa nggak? Itu kesalahan sebenarnya orang PCA itu 5 kali aja, ini 25 kali. Kesalahan itu membuat bonusnya cepat membesar. Ya. Jangan dicontek lah Bapak Ibu. Khawatir Bapak Ibu nggak siap kedatangan bonus besar ya. Subhanallah, Masya Allah. Mari kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita PCA nih, kita bangun 10 jalur gitu ya. Minimal di 10 jalur itu ada 6 jalur kokoh. Minimal di 10 jalur itu ada 6 jalur kokoh. Jadi kalau Bapak Ibu membangunnya cuma 6 jalur, khawatir saya itu di 6 jalurnya ada jalur yang nggak kokoh gitu ya. Jadi kalau kita punya stok 10 jalur, 6-nya kokoh itu kuat insya Allah. Cukup kuat ya. Jadi jangan sampai pas-pasan membangun 6 jalur. Jadi setidaknya kita bangunnya 10 jalur. Oke ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya takutnya kita begini nih, kita nih prinsipnya kayaknya ketika kita sudah di posisi, saya pernah dengar kata Pak Haji Agung Yulianto ya, Bapak Direktur kita ya, hati-hati ketika sudah berada di posisi ED. Posisi ED ini, ya Allah, ya Allah. Posisi ED ketika pertama awal-awal kita dapat itu besar bonusnya Bapak Ibu. Tapi kalau kelamaan di ED enggak let-let, bonus Bapak Ibu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Percaya. Kenapa? Karena mitra-mitra kita tuh pada naik tuh pangkat. Ya, pada naik pangkatnya Bapak Ibu sekalian. Bonus Bapak Ibu semakin tertekan ke bawah, terus turun. Jadi kalau kita sudah berada di posisi ED, nggak ada pilihan lain kecuali satu, yaitu masuk di let. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah di dia tenang-tenang. Bapak belur. Itu aib gitu ya. Jangan sampai nanti jadi ED senior. Apa tuh maksudnya senior? Orang pada junior udah pada masuk di situ, junior, kita masih di situ juga. Makanya namanya ED senior gitu ya. Nggak naik-naik, nggak let-let gitu ya. Dan kalau kita udah di posisi ED, bertahan lama di ED, bukannya bertambah besar bonus kita, melainkan bertambah turun. Jadi kalau sudah ED, maju ke get, maju ke det, maju ke cek gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian masuklah di let. Apapun, masuklah di let. Oke. Jadi membangun 10 jalur supaya nanti di antara 10 jalur itu mudah-mudahan kita dapat 6 jalur kokoh. Misalkan kalau belum dapat 6 jalur kokoh, Bapak Ibu bangun lagi ke samping, bangun lagi ke samping. Oke. Tetap lakukan gesit PCA setiap hari. Dasar kerja kita tuh sebenarnya itu Bapak Ibu PCA. Jadi pemakai, kemudian cerita yang kita pakai, kemudian ajak orang jadi pemakai. Subhanallah Bapak Ibu, ini kerja-kerja penuh ibadah kok. Jadi pemakai produk halalan thayyiban, satu nilai ibadah. Menceritakan produk halalan thayyiban, satu nilai ibadah lagi. Mengajak orang pakai produk halalan thayyiban, lebih tinggi lagi nilai ibadah. Tapi nilai ibadahnya paling tinggi yang diajak dong ya. Diajak, kenapa? Udah ngajakin orang jadi pemakai, orang jadi halal juga seperti kita. Masalahnya pakai yang halal ini nggak bisa sendirian. Nah, pasti kita ditanyain, kamu sudah halal tuh, tetangga udah halal belum? Jadi jangan dikira loh sebagai pemakai aja selesai gitu ya. Ketika kita halal, tetangga belum halal, masalah masih ada Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti pertanyaan berlanjut, tetangga, temen, keluarga, karena kita belum nyijrain mereka gitu ya. Ternyata masih ada kesalahan. Ya, dari Bapak Ibu sekalian. Jadi bangun 10 jalur dan mudah-mudahan di 10 jalur itu ada 6 jalur yang kokoh. Dengan gerakan apa membangun 10 jalur? Dengan gerakan PCA. Setidaknya 5 kali sehari. 5 sampai 20 kali. Oke. Setelah itu, orang-orang yang terekrut segera kita follow up. Nah, follow up ini jangan lebih dari 2 kali 24 jam Bapak Ibu. Karena emosi ini kadang berubah-ubah. Sama aja sih ketika Bapak Ibu jalan gitu ya. Bapak Ibu pegang tas PCA nih. Bapak Ibu tenteng tas PCA. Terus Bapak Ibu jalan, itu beda loh efeknya orang belanja itu melihat produk sama melihat brosur aja.
Kalau misalkan Bapak Ibu lihatkan kepada mereka buku, terus ini gambar produknya atau ini bentuk produknya, karena sebagian orang tuh ada yang visual gitu ya. Ada orang yang sukanya megang-megang dulu baru dia beli. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat cuma gambar gitu ya, belum tentu ketika produknya baru kelihatan beberapa ada jarak gitu waktu, belum tentu keputusannya itu sama dengan keputusan yang sebelumnya. Artinya yang terbaik adalah memang kita tuh harus lengkapi semua yang diperlukan ya untuk gerakan PCA, kerja-kerja PCA itu ya. Nah, orang-orang yang terekrut itu dalam waktu 2 kali 24 jam, jangan lama-lama ya ditanyain ya. Tanya lagi untuk bergabung gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka mau bergabung, didaftarkan Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu minta kesediaannya untuk masuk di room pembinaan Bapak Ibu. Oke, ingat kalau kita yang membuat room pembinaan, kita yang harus aktif di situ. Apa saja. Jadi dalam pikiran kita tuh gini Bapak Ibu sekalian, sekali kita nge-share informasi di room itu doa terus mengalir. Dan kita jangan mikir, misalkan kalau ada yang live dari room itu jangan sampai baper ya, jangan sampai bawa perasaan semua dibawa. Kalau ada yang live di room itu mikir kita seperti ini pasti aku kehabisan paket gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan biarin juga dia live. Bapak Ibu harus sapa dia. Kenapa live? Ada masalah? Harus tanya juga. Mana tahu dia live itu karena paketnya habis. Jadi dia sebenarnya masih kepengen di room itu, barangkali ya bisa jadi ya Bapak Ibu, siapa aja gitu ya, akan ada alasan lah ya, akan ada alasan. Sebagian besar orang-orang yang live di room pembinaan itu sebagian besar Bapak Ibu sekalian itu disebabkan karena padatnya di HP-nya dia itu ya, dalam artian HP-nya itu berat katanya, karena sekarang orang banyak sekolahnya itu kan daring gitu ya. Jadi dia live dari situ. Kalau ada mitra yang kasusnya itu dia live dari room itu, kemudian dia itu dengan alasan berat, HP lah jadi berat itu. Kejadian yang sama jangan sampai kejadian di HP-nya Bapak Ibu gitu ya. Oke ya, jangan sampai kejadian di Bapak Ibu. Kok bayang nggak Bapak Ibu admin, terus HP Bapak Ibu berat. Bapak Ibu yang live di room yang Bapak Ibu buat gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Artinya apa? Cepet cari solusi. Gimana caranya HP itu tidak bermasalah. Insya Allah paham maksud saya ya. Jadi kalau ada yang live gara-gara HP berat, jangan sampai kejadian sama terjadi pada HP kita. Oke? Insya Allah. Remote dan segala macam. Ya, Pak Ibu sih merasakan gitu ya. Terus jangan terlalu banyak dibawa perasaan orang-orang yang live Bapak Ibu. Kita akan berjodoh dengan orang yang sudah dijodohkan Allah sama kita. Ya, jadi jangan beban seperti itulah. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang sudah di follow up, kemudian kita gabung di room WhatsApp, kemudian kita buat jadwal rutin untuk mengadakan HS pembinaan setidaknya 2 kali seminggu. Setidaknya 2 kali seminggu ya. Kalau saya rutin mengadakan agenda yang sangat padat pada saya itu di tim saya itu adalah dari hari Kamis sampai hari Minggu. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu padat jadwal. Biasanya kalau saya dulu, kalau yang isinya keluar daerah, itu Senin saya dalam perjalanan pulang. Ya. Jadi saya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu udah padat ya. Itu kalau offline ya. Sekarang ini kan kebanyakan kita jadinya online ya dengan kondisi yang hari ini ada. Tapi Bapak Ibu sekalian, prinsip dasarnya adalah Bapak Ibu harus berani menjadi seorang leader. Dan jangan pernah katakan leader itu adalah mentor kita. Saya ulang kembali, kalau misalkan Bapak Ibu menemui mitra, Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu adalah leader mereka. Ya, pemimpin mereka. Jangan katakan dalam diri kita sendiri pemimpin. Mitra-mitra yang ada di depan kita ini adalah mentor kita. Itu akan sangat menekan mental kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sedang menemui mitra kita sedang menemui mitra kita, di perasaan kita harus mengatakan bahwa leader mereka itu adalah saya. Leader mereka itu adalah saya. Seperti itu ya. Maka akan ada semangat yang terbangun begitu ya. Akan nggak tertekan gitu ya. Mental kita siap seperti apapun. Subhanallah ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian kiku, grogi, segala beban yang muncul ketika di tahap awal perjuangan itu Bapak Ibu sekalian, itu biasanya hanya tahap-tahap awal. Tapi ketika Bapak Ibu mengulangi kerjaan sama, intinya adalah kalau Bapak Ibu merasa di satu kali pertemuan itu tidak tersempurnakan, maka solusinya adalah lakukan pertemuan berikutnya.
Di pertemuan berikutnya ternyata terangnya masih dirasanya gimana gitu, nggak sempurna, dua salah ini, salah itu. Maka solusinya adalah lakukan sekali lagi pertemuan berikutnya. Masih belum sempurna. Jawabannya adalah solusinya adalah lakukan lagi pembinaan seperti yang telah pernah Bapak Ibu lakukan. Terus kapan Bapak Ibu sempurnanya? Itu jam terbang yang akan menjawabnya. Saya pernah menemukan satu kalimat gitu ya. Seorang ahli itu akan mencapai titik ahlinya ketika dia sampai di jam terbang sampai 10.000 jam. Masya Allah. 10.000 jam. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu akan menunggu sampai 10.000 jam dulu? Menunggu sampai 10.000 jam untuk jadi ahli. Jadi ada standar ahli gitu ya. Menurut saya kelamaan gitu ya. Apa saja kemampuan kita pada hari ini, pakai saja. Saya sampai subhanallah kalau saya ingat-ingat hari ini ya, saya pernah ngikuti Allahu Akbar. Siapa waktu itu leadernya yang ceritanya begini Bapak Ibu. Tapi ini bisa pengalaman pembelajaran untuk kita. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut beliau alhamdulillah lihat hari ini ya. Beliau menyampaikan sebuah materi Bapak Ibu. Menyampaikan materi dengan bla 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 bla, dengan bersemangat gitu ya, dengan menurut beliau itu sudah penampilan yang terbaik. Selesai mengisi materi, Bapak Ibu sudah tutup, kemudian diarahkanlah audiens peserta itu kepada produk, ya gitu ya, kepada produk. Yang luar biasa adalah setelah acara selesai gitu Bapak Ibu, si ibu dia ibu-ibu ya, ibu ini nanya ke satu peserta, apa kata si ibu ini, Mbak gitu ya, kalau di sini kan Uni ya. Uni paham tadi apa yang saya ceritakan, gitu ya, yang saya ungkapkan. Tahu nggak Bapak Ibu jawaban peserta itu? Saya nggak ngerti, gitu ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu kejadian kayak gitu, berhenti nggak Bapak Ibu? Yang luar biasa, Masya Allah. Beliau nggak ngerti, tapi beliau tetap ngeluarin KTP dan tetap belanja pada hari itu. Ajaib nggak Bapak Ibu? Allahu Akbar. Saya tuh keinget nih ketika ada kata-katanya begini nih. Kalau nggak salah yang ngomong nih Pak Ahmad Syarif ya, Pak. Apa kata beliau? Ikhtiar itu cuma 1%. Tapi 99% itu keajaiban dari pertolongan Allah. Sudahlah Bapak Ibu sekalian. Terjang aja lah ya. Terjang. Jelas nggak jelas, terjang aja. Biarlah Allah ngatur gitu ya, biarlah Allah ngatur. Kita udah ikhtiar maksimal, sampaikan sebagaimana yang kita mampu, setelah itu terserah Allah lah. Dan keyakinan saya nih yang selalu saya ulang-ulang ke jaringan yaitu Allah tak akan pernah kasih nol, yakinlah. Allah tak akan pernah kasih nol gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, subhanallah. Dan itu saya ulang-ulang ke mitra saya. Oke Bapak Ibu sekalian, lakukan gesit PCA dan jangan bosan, jangan bosan. Jadi nggak sulit, emang nggak sulit kerjaan kita itu aja kerjaan kita, PCA, home sharing, bina lagi, PCA, home sharing, bina lagi gitu ya. Enak ya, enak sekali. Saya kalau setelah di ANI ini sedikit bertambah berat badan saya ya, Masya Allah. Kamu udah bisa istirahat gitu ya. Enak bener, kenapa? Karena kerjanya udah bersama tim gitu ya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sederhananya itu yang saya bisa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemenang di bisnis kita di HNI ini sebenarnya Bapak Ibu ada dua nih kalau saya tandai nih. Dua nih yang harus segera dan kita lakukan percepatan untuk menghadirkan ini. Yang pertama adalah dengan melahirkan banyak manajer. Jadi luar biasanya bisnis kita ini caranya adalah dengan melahirkan begitu banyak manajer. Dan munculkan para manajer ini di 10 jalur itu. Ya, munculkan para manajer itu di 10 jalur. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu perbanyak di setiap jalur itu muncul manajer-manajer baru. Satu, yang kedua, munculkan di 10 jalur itu stokis-stokis. Ya, munculkan stokis-stokis. Agen stok baru. Pastikan di 10 jalur itu ada agen stok baru. Di satu jalur, di 10 jalur itu minimal, di satu jalur itu 4 agen stok. Kalau bisa, di 10 jalur itu, di satu jalurnya 4 agen stok. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berarti Bapak Ibu harus membagi ya,
membagi waktu Bapak Ibu di 10 jalur itu. Kalau 10 jalur, kalau sebulan berarti satu jalur itu terdapat 3 hari. Kalau 30 hari sebulan ya, terus 10 jalur berarti satu jalur Bapak Ibu dapat jatahnya 3 hari ngurusin. Ya, mesti dibagi-bagi dong. Kalau Bapak Ibu pengennya besarnya cepat gitu harus dibagi-bagi waktunya. Jangan nanti sampai tenaga Bapak Ibu numpuk di satu jalur gitu ya. Kita memang harus membuat program kerja ya, program kerja sebulan. Kalau saya biasanya membuat program kerjanya 3 bulan ya, 3 bulan itu sudah rapi bersama tim inti ya, sudah rapi bersama tim inti. Itu penting bagi kita. Jadi suksesnya kita ini bukan menjadi seorang stokis, suksesnya kita di hari ini bukan karena kita menjadi seorang stokis, bukan karena kita menjadi seorang DC, bukan menjadi seorang AC, tapi suksesnya intinya sebenarnya ketika kita banyak melahirkan stokis. Oke, Bapak Ibu sekalian, berani saja Bapak Ibu melakukan closing. Berani meng-closing mereka menjadi agen, berani meng-closing mereka menjadi agen stok. Berani meng-closing jadi agen HNI, berani meng-closing jadi agen stok. Oke, Bapak Ibu sekalian, semakin sering kita lakukan, kita semakin insya Allah semakin ahli melahirkan kata-kata yang lebih tepat gitu ya, lebih menyentuh, lebih hebat, lebih praktis, lebih subhanallah, lebih luar biasa begitu ya. Karena gini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita menemui masalah, 10 kali aja kita menemui masalah yang sama, sebenarnya sudah 10 kali kita mendapatkan ide bagaimana menghindari masalah yang sama. Jadi kalau misalkan ada orang di depan kita tuh berbelit-belit gitu ya, dan cara berbelit-belitnya seragam, nah itu kita jadi otak kita tuh jadi bekerja. Oh kalau caranya gini, ya, jadi caranya seperti ini. Kita jadi ahli ngadepin orang yang dengan kondisi yang sama. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memotivasi kita supaya kita itu segera mempercepat menjadi seorang lead qualified gitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sebenarnya harus nempelin di dinding gitu ya. Tempel di dinding itu potensi income bisnis HNI. Oke ya, tempel di dinding. Terus saya punya target gitu ya. Punya target bonus 10 juta gitu ya. Punya target bonus 20 juta, bonus target 30, 40, 50 dan seterusnya gitu ya. Itu saya tempel di dinding Bapak Ibu. Enggak saya copot-copot, bahkan sampai warnanya kuning sampai kecapai. Enggak dicopot-copot. Masya Allah, ternyata adrenalin itu sangat kepancing Bapak Ibu ketika panca indera ini terus menangkap gitu ya. Kan di dinding itu ada tempelan tuh. Kamu tidur, baca doa gitu, terlihat bismillah. Sebelum kita qiyamul lail, sebelum kita munajat kepada Allah, itu tempelan itu dulu. Jadi munajatnya terarah. Munajat juga harus terarah loh Bapak Ibu sekalian. Jangan munajatnya nggak jelas gitu ya. Munajatnya nggak jelas, bukan nggak bisa, harus jelas. Sekarang ini semuanya harus jelas. Gitu. Jadi kan saya jadi orang yang bermanfaat, manfaat Rp1.000, manfaat juga sih cuma Rp1.000. Sekarang manfaat itu pun diperjelas gitu Bapak Ibu sekalian. Target-target kita ini sekarang harus diperjelas Bapak Ibu. Karena Masya Allah sekarang umat ini sedang menunggu orang-orang soleh, hebat, dermawan yang kuat gitu Bapak Ibu. Nggak sekedar orang soleh yang ditunggu sekarang. Orang soleh nggak kuat, aduh nggak ngefek juga ternyata di umat Bapak Ibu sekalian. Orang banyak kelaparan sekarang ketika pandemi. Wah, subhanallah. Kalau potensi kita yang besar ini bisa kita manfaatkan ke begitu banyak orang, apa luar biasa. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Nggak cukup di soleh dan solihahnya kita, Bapak Ibu. Tapi lebih berefek kepada kekuatan kita. Dalam tanda kutip, kekuatan finansial kita. Maka Bapak Ibu sekalian, lakukan percepatan. Caranya rangsang hormon kita bekerja cepat. Ide-ide kecerdasan kita bekerja cepat, otak kita bekerja cepat dengan menempelkan potensi income bisnis ID di dinding. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, tempel di dinding Bapak Ibu sekalian. Pangkat Bapak Ibu di mana sekarang? Pangkatnya di mana? Gitu, targetnya di mana? Berapa potensi harus dikeluarkan kayak gitu ya. Mesti seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak punya target aja belum tentu tercapai, apalagi nggak punya target Bapak Ibu sekalian. Dan Masya Allah, target terbesar kita adalah ketika nanti kita akan menutup hidup, Bapak Ibu, prestasi besar gitu tuh udah terjadi gitu Bapak Ibu. Wah Masya Allah, di target besar. Uang ini kan cuman sarana ya. Uang yang kita mau cari ini Bapak Ibu cuman sarana untuk membeli peluang-peluang besar di depan Allah, menjadi orang-orang yang termuliakan gitu ya. Orang-orang yang bermanfaat besar ya. Karena kita tahu sebaik-baik harta di tangan orang yang soleh. Jadi saya kalau menurut saya nih nggak masuk akal kalau ada orang soleh nggak bersemangat besar mencari kekuatan harta, nggak masuk akal kalau saya. Saya kalau ada orang yang dia soleh tapi lesu, lemes, lunglai nyari rezeki, nggak tahu saya mau gigit dari arah mana gitu ya. Aduh Masya Allah, mau taruh di mana nih harta nih, mau dikasih ke Anda nggak bisa nih, Anda begitu gitu ya. Kira-kira begitulah malaikat rahmat
udah mau nyiapin mau ngasih ke dia, tapi ke dianya porsinya nggak cocok gitu ya. Itu mau taruh kemana? Kalau nggak jadi ke orang soleh kemana dong? Gara-gara orang soleh nggak memantaskan dirinya gitu ya. Jadi kata kunci, kalau Anda sudah bergerak menuju ke soleh dan solihahan, Anda harus mempercepat bergerak menuju kekuatan finansial gitu. Karena harta itu terbaik di tangan Anda. Makanya bergerak ke pasar karena kekuatan uang itu ada di pasar gitu ya. Setuju nggak setuju Bapak Ibu? Harus setuju ya. Karena kita akan menggalang kekuatan besar bersama-sama. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju aja lah ya. Nggak mungkin lah kalau misalkan kita orang membaikkan diri tidak menguatkan, tidak membaikkan kekuatan dompet kita. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab, seperti apa umat ini gitu ya. Jadi sebaik-baik harta itu di tangan orang yang soleh, maka kalau misalkan orang soleh nggak bergerak menuju menjadi orang-orang yang menguasai harta, saya takut nanti harta itu dikuasai oleh orang-orang bermaksiat gitu ya. Karena nggak ada saingan sih dengan Bapak Ibu yang soleh dan solihah. Jadi Bapak Ibu menghindar dari jadi penguasa harta. Bapak Ibu menghindar. Terus mereka ngabisin pasar dong, nggak ada saingan. Orang-orang bermaksiat itu bisa ngabisin pasar dengan seleluasa mungkin. Kenapa nggak ada Bapak Ibu jadi saingan? La ilaha illallah. Terus mereka yang bermaksiat jadi penguasa harta, apa dong yang mereka lakukan? Ya menservis kemaksiatan. Ya ternyata kemaksiatan itu terjadi begitu banyak gara-gara Bapak Ibu ya. Bapak Ibu soleh dong ya. Karena Bapak Ibu nggak bergerak jadi saingan mereka untuk menjadi penguasa harta. Betul? Berarti Bapak Ibu dong yang harus bertanggung jawab. Ayo mulai kemana lagi Bapak Ibu yang soleh dan solihah? Bersama kami ayo untuk menjadi penguasa harta di muka bumi ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Nggak ada pilihan yang lain yang lebih hebat daripada itu. Insya Allah kalau kita ini, kalau kata kuncinya kita akan muncul jadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang semuanya orangnya kaya raya, super kaya, triliuner. Dengan itu mereka beli surga. Nah, kalau sekarang ini kita beli surga dengan apa ya? Kalau misalkan lah kotak infak kita isi dengan angka-angka yang masih kecil juga Bapak Ibu, itu surga yang mana kira-kira untuk kita? Nggak tahu lah Bapak Ibu. Udah lemes kalau baca-baca yang seperti itu. Saya sering nggak tahan kalau misalkan ngumpul gitu ya. Saya ngumpul di seperti milad, teman-teman kayak Bu Ratu Ira udah bisa ngasih langsung siapa ngasih infak 500 juta Pak Firly, 250 Pak Jirofik. Aduh, saya kebayang apa gitu Bapak Ibu kalau lihat orang-orang seperti itu. Kayaknya Abu Bakar Siddiq itu udah ada di HNI ya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itu ada. Kalau Pak Firly itu Umar bin Khattab gitu ya. Wah, suaranya menggelegar, semangatnya membakar gitu ya. Itu Umar bin Khattab zaman sekarang gitu ya. Kalau Pak Agung itu Abu Bakar Siddiq. Itulah kira-kira ya Bapak Ibu. Subhanallah, sudah ada di HNI. Orang berikutnya adalah Bapak Ibu. Berarti kalau kita yang para emak-emak ini berarti Siti Khadijahnya ya. Siti Khadijah. Oh, insya Allah ya. Baik Bapak sekalian, nah tempel potensi ini dan Bapak Ibu kita harus segera dapatkan. Nah kekuatan apa lagi yang kita harus hadirkan untuk menjadi orang-orang yang segera menjadi lead qualified? Berani berada di depan Bapak sekalian. Berani berada di depan. Berani presentasi, berani menyapa orang dengan sapaan yang ujung-ujungnya HNI, gitu ya. Harus berani. Mau keringetan, mau rasa mau pingsan, mau pucat, mau apa, pokoknya berani aja di tahap awal. Subhanallah Bapak Ibu, seperti yang saya cerita tadi, orang nggak ngerti aja daftar, orang nggak ngerti aja beli gitu. Itu siapa yang menggiring, siapa yang menyuruh mereka beli, siapa yang memberikan mereka petunjuk, bukannya Allah yang melunakkan hati mereka gitu. Ya biar di kerja kita kan ada campur tangannya Allah, kita mulai dengan basmalah. Dan kita dalam perjuangan ini nggak ada yang lepas dari kepengen Allah suka, ridho, sayang, cinta gitu kan sama kita. Ya udahlah, terjang aja lah Bapak Ibu ya. Mau ngomongnya terbata-bata, mau seperti apa. Bahkan Masya Allah ya, banyak sekali yang ngaku, saya tuh nggak jelas tuh presentasi ngomongnya, terbata-bata, keringet, pucat. Akhirnya ada ibu-ibu bilang, aduh kesian dia di depan, aduh beli aja, itu kesian nanti pingsan, apa yang dia bawa beli aja. Ternyata ada orang yang membeli itu karena kasihan. Tapi pertanyaannya, siapa yang memunculkan rasa kasihan di dalam hatinya? Kalau bukan orang yang mau, sosok yang mau membolak-balikan hati, yaitu Allah begitu ya. Ya udah Bapak Ibu terjang aja ya, Bapak Ibu terjang aja. Bahwa atas PCA Bapak Ibu
sapa semua orang, nggak pandang siapapun, kayak gitu ya. Sapa semua orang, biarlah Allah yang campur tangan untuk selanjutnya. Ikhtiar itu 1%, campur tangan Allah 99%. Oke, di set di pikiran kita. Ibu sekalian, mempercepat kesuksesan kita, berani berada di depan, berani memperkenalkan. Kemudian orang-orang yang akan kita perkenalkan HMI itu mesti berdasarkan list nama dong ya. List nama itu raja di kerja kita. Jadi jangan malas membuat list nama. Jadi kalau Bapak Ibu nggak buat list nama itu rawannya begini loh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak buat list nama akan ada orang-orang yang terlewat. Yang takutnya itu yang terlewat itu orang-orang yang kandung, keluarga kandung kita, kakak, adik lewat. Karena kita nggak buat list nama. Artinya kakak terekrut orang lain, adik terekrut orang lain. List namanya nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita buat list nama rapi, udah idenya nggak habis-habis gitu. Nggak habis-habis Bapak Ibu list nama. Kebayang kalau kita misalkan bersaudara 5. Di list nama yang 5 di saudara kita itu ada pasangannya. Di pasangannya muncul list nama yang baru karena dia bersaudara sekian pula gitu ya. Muncul lagi list nama yang baru di pasangan di saudaranya, muncul pasangannya gitu kan. Muncul lagi anak-anaknya. Jadi list nama itu sebenarnya nggak, aslinya nggak bisa habis. Nggak habis-habis Bapak Ibu sekalian. Kebayang ya 280 juta jiwa muslim lagi yang mau kita rekrut nih. Wah, lakukan kecepatan tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Lakukan kecepatan tinggi dan jadilah orang-orang yang benar-benar bisa mengefektifkan waktu untuk bisa kita mengoptimalkan potensi kita, untuk mencatatkan prestasi terbaik, menduplikasikan kekuatan terbaik, Bapak Ibu sekalian. Ya peduli kita ini tinggal di mana, tapi cakrawala cara berpikir kita, semangat kita adalah orang-orang yang menerobos muka bumi ini, Bapak Ibu. Orang-orang yang menyumbang ide pikiran besar, Bapak Ibu sekalian. Menjadi orang-orang terbaik, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi list nama itu paling penting sekali ya. Dan menyapa mitra itu mesti rutin setiap hari. Kalau bisa seperti makan obat 3 kali sehari gitu ya. Pagi, siang, malam. Dan subhanallah kebiasaannya jangan lupa Bapak Ibu, kalau pola saya, kalau kita qiyamul lail itu mitra-mitra itu disebut, dilafazkan di depan nama Allah ya. Kalau saya qiyamul lail, saya kepengen minta sama Allah, satukan saya di surga yang tertinggi bersama mitra-mitra dan para pejuang produk halal, sampai kesebutnya seperti itu. Itu berlinang-linang air mata. Sampai kesebut berkumpul bersama orang-orang soleh ini, subhanallah ya. Subhanallah bersama orang-orang yang soleh ketika kita lemes gitu ya, karena kita ini kan orang-orangnya bersifat konduktor yang baik, kita ini konduktor yang baik Bapak Ibu sekalian. Ketika berkumpul home sharing itu apa yang kita terima? Ketika kita yang kurang, orang akan ngasih. Ketika kita lebih, kita akan ngasih. Nyadar apa nggak nyadar, kita ngasih. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Cara bersalaman orang-orang yang bersemangat itu beda sama cara bersalaman orang-orang yang sedang lesu. Dan semua yang lesu itu akan mendapatkan energi dari orang yang bersemangat. Jadi akan terjadi saling serah terima energi gitu ya. Makanya penting sekali jantung kerja kita tuh home sharing. Ketemuan Bapak Ibu, ketemuan. Mau offline boleh, mau online boleh. Oke Bapak Ibu sekalian. Subhanallah kalau Bapak Ibu di-invite ke sebuah room, nanti Bapak Ibu jangan sampai ada yang left dari room gitu ya. Jangan sampai ada yang left dari room. Kenapa? Kalau Bapak Ibu di-invite ke sebuah room, sebenarnya aslinya Allah itu kalau menurut saya ini, Allah sedang memberikan daftar nama yang bertambah. Jadi room yang Bapak Ibu kira asing, itu ada daftar nama baru yang akan kita japri satu persatu Bapak Ibu sekalian. Akan menambah, ya akan menambah. Nah, kemudian mempercepat kerja kita untuk menjadi lab qualified, Bapak Ibu sekalian, gunakan semua potensi medsos kita. Mau Instagram, mau Facebook gitu ya. Gunakan fasilitas medsos itu untuk share info-informasi HMI kita. Bahkan subhanallah ada mitra saya, beliau ini saking sibuknya, masih ASN ya, masih pegawai negeri sampai sekarang, saking sibuknya pergi pagi pulangnya udah deket-deket maghrib gitu ya. Pergi pagi jauh sih soalnya tempat kerjanya, pergi pagi pulang maghrib, terus menyapa tetangga ini nggak sempat, artinya nggak bisa tiap hari, jarang ketemu tetangga. Tapi karena beliau men-share di Facebook dan tetangga sama beliau ini berteman di Facebook, akhirnya si teman saya ini komunikasi dengan tetangga rumah sendiri di Facebook. Orderan di Facebook, nanya-nanya di Facebook, Masya Allah, Subhanallah. Maka semua medsos kita diaktifkan ya Bapak Ibu ya, share. Nah, seperti juga kayak adik saya Bu Novi Erlinda Vita, itu jalur beliau, jalur di Bukit Tinggi beliau cuma 2. Jalur yang lainnya aktif itu di seluruh Indonesia. Bahkan subhanallah beliau punya jalur di Afrika. Ya, di Afrika. Jadi waktu saya ke Maroko sana ya,
lewat di atas rumah beliau gitu ya. Cuma nggak bisa turun ya, masih di atas ya rumah dia gitu ya. Di Afrika. Itu dari mana dapat? Dari Facebook. Ayo Bapak Ibu sekalian, gunakan apapun yang bisa kita jadikan fasilitas untuk memudahkan bisnis kita. Ingat, setiap pemberian informasi tentang HNI, insya Allah itu semuanya bernilai sedekah, bernilai ibadah, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir tidak sulit ya, kerjaan ini mudah, kita bisa, Bapak Ibu bisa, saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Gak ada beda di antara kita. Maka kalau Bapak Ibu lihat hari ini ada mentor-mentor luar biasa pada hari ini, siapapun dia gitu ya Bapak Ibu, katakanlah orang itu menjadi sebuah panduan Bapak Ibu untuk melangkah, katakan pada diri kita semuanya bahwa satu hari nanti Bapak Ibu juga bisa berada di posisi seperti itu. Saya cerita kepada Bapak Ibu, benar adanya di HNI ini, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah, kebayang ya kalau hari ini Alhamdulillah saya ternyata sudah berada di begitu banyak negara, ya udah pulang dari begitu banyak negara. Saya sudah Alhamdulillah sudah melaksanakan usia yang kelima, udah umroh, kita di HID bisa umroh tiap tahun, subhanallah, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang luar biasa lagi, mudah-mudahan ini memotivasi Bapak Ibu sekalian. Ketika saya bergabung di HID, saya belum punya rumah, saya masih numpang sama orang tua ya, masih di rumah orang tua. Tapi subhanallah hari ini saya punya cukup banyak rumah ya, alhamdulillah ya. Ya rumah yang saya ini saat ini saya sedang berada di rumah pertama, ya. Kalau ada rumah pertama berarti ada rumah kedua, ada rumah ketiga, rumah keempat, rumah kelima, rumah keenam dan seterusnya. Begitulah Bapak Ibu sekalian, subhanallah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian, benar-benar HNI ini luar biasa. Oke, dijaga baik-baik HNI Bapak Ibu. Nah, saya katakan Bapak Ibu cukup kartu agen Bapak Ibu tuh jangan sampai, saya ingatkan kepada kita semuanya, semoga kartu agen nomor agen Bapak Ibu itu adalah nomor pembuka pintu rezeki besar gitu Bapak Ibu ya. Pembuka pintu rezeki besar bagi kita dan bagi orang lain. Saya ulang kembali, kita berada di HID ini bukan dalam tujuan individu yang hanya bertargetkan diri sendiri. Masya Allah, kita sudah berbisnis Bapak Ibu, dan pebisnis itu lebih, menurut saya, itu segi manfaat jauh lebih besar daripada menjadi seorang pedagang. Karena pebisnis di HNI ini nggak mungkin mencapai sukses besarnya kecuali dia membantu mitra-mitranya mencapai sukses besar juga. Subhanallah, alhamdulillah, hari ini saya setidaknya ada 22 loyal eksekutif direktur ya di bawah saya, alhamdulillah ya. Kadang-kadang ada yang kadang muncul, hilang muncul, tapi mudah-mudahan ke depan mereka menjadi kuat gitu ya. Subhanallah, Bapak Ibu juga bisa. Saya yakin sekali Bapak Ibu juga bisa. Kita sama ya. Yang penting Bapak Ibu penuh keyakinan dan istiqomah. Kuatkan kemandirian Bapak Ibu. Jangan tergantung kepada mentor. Jangan tergantung kepada mentor. Leader itu adalah kita. Leader itu adalah kita. Saya teringat terus kata Bapak Haji Edwin Candakelana dulu pernah ngasih materi itu. Jadikan diri Bapak Ibu menjadi seorang leader. Maka saya pegang sampai hari ini Bapak. Leader itu adalah saya. Motivator untuk diri saya itu adalah diri saya sendiri. Masya Allah. Saya ingatkan kalau Bapak Ibu nggak PCA berarti Bapak Ibu milih bisnis Bapak Ibu mati. Kalau nggak PCA berarti kematian udah deket ke bisnis kita ini. Masya Allah, semoga bermanfaat Bapak sekalian. Saya teringat dari sebuah dialog seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah yang tanya ke dia, apa kata Rasulullah? Apa yang telah engkau siapkan untuk berjihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, apa yang telah engkau siapkan untuk berjihad di jalan Allah? Kepada Al-Qaqa, ya satu sahabat ini, Al-Qaqa. Apa jawab Al-Qaqa? Taat kepada Allah dan Rasulnya, serta kuda yang menjadi tunggangan. Taat kepada Allah dan Rasulnya, serta seekor kuda yang menjadi tunggangan. Jadi nggak cukup sekedar taat kepada Allah dan Rasulnya, hai Bapak Ibu yang soleh dan solehah, mesti punya kuda yang menjadi tunggangan. Dan kuda itu belinya lebih mahal daripada burung unta kali ya. Burung unta kakinya juga ya. Masya Allah, berarti kita memang harus punya mobil gitu ya. Lagi mobil Rasulullah itu jumlahnya 3. Ya mobil, kudanya Rasulullah itu ada 3. Kuda untuk berdagang, kuda untuk rihlah, kuda untuk berperang. Jadi kalau bisa mobil kita 3 juga dong ya. Oke Bapak, biar lebih nyunah gitu maksud saya. Ya, deal ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih kabar saya kalau mobil Bapak Ibu udah 3.
Kasih kabar saya juga Bapak Ibu sudah punya apa gitu ya. Dari hari ini kita belajar bersama, insya Allah. Baik, sekali lagi, ketika kita bergerak menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang soleh dan solihah, maka segera pertemukan kita dengan pintu-pintu rezeki besar, sehingga sesuailah dengan apa yang dikatakan Rasulullah, sebaik-baik harta di tangan orang yang soleh. Dan itu harus kita ambil peluangnya. Karena kalau tidak, hakikatnya sebenarnya kita memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada orang-orang bermaksiat menjadi penguasa harta. Dan kita tetap satu di antara orang yang harus bertanggung jawab, Bapak Ibu sekalian. Naudzubillah ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang merugi karena nggak ikut dalam perjuangan itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tetap bersemangat Bapak Ibu sekalian, orang yang bersemangat lah yang bisa memberikan semangat. Orang yang nggak bisa bersemangat, nggak mungkin bisa memberikan semangat Bapak Ibu sekalian. Dan kita sebagai orang yang siap untuk besar dan membesarkan, harus menjadi orang yang mudah disemangati. Harus menjadi orang yang mudah disemangati, yang mudah untuk dibakar Bapak Ibu sekalian. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sulit untuk disemangati. Kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu tidak bisa untuk disemangati, udah kayak gini amat saya ngomong nih, Bapak Ibu orang baik, orang soleh, tapi nggak bisa disemangati, ada masalah pada diri kita. Masalahnya di mana kira-kira? Ada loncatan kelistrikan dalam tubuh kita yang bermasalah Bapak Ibu sekalian. Program dari otak ke sistem saraf hormon kita itu ada masalah. Berarti ada masalah di hormon dong. Berarti harus minum gamma dan engreen dong ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Sempurnakan dengan bibis kuah. Kira-kira begitu kata Umi Sabil ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa disemangati, masalah terjadi pada diri kita. Kalau cerita-cerita luar biasa udah disampaikan, terus kita nggak bersemangat juga, katanya kita ini kepengen menjadi surga, mendapatkan surga yang tertinggi begitu, nggak bisa disemangati untuk berjuang untuk mendapatkannya, nggak nyambung antara doa dan ikhtiar kita, nggak nyambung antara doa dan ikhtiar, yang nggak bisa lah kejadian. Itu dia, itu namanya mimpi tinggal mimpi. Subhanallah. Kita ingat bahwa 10 sahabat di Jamil Surga, mereka pemikir dunia, kita contek aja lah gaya mereka. Mereka nggak nyampe di Indonesia ya, tapi ide mereka sampai ke sini. Ide mereka, pola mereka kita tiru sampai hari ini. Nah, kita contek saja, kita mikirin dunia. Walaupun kita ini orang kampung, tinggal di kampung, tapi kita mikirin dunia. Artinya gerakan kerja kita ini akan diterima oleh orang-orang di seluruh dunia, insya Allah. Dari mana tuh? Dari sumbangan kita bersama HMI. Sedikit, kalau bisa banyak. Oke, Bapak Ibu sekalian, sukses besar untuk kita semuanya. Subhanallah, penuh keyakinan insya Allah. Semoga kita reuni kembali di surga Bapak Ibu. Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Mencintai Bapak Ibu karena Allah. Karena keinginan bertemu kembali di keabadian, kebahagiaan yang luar biasa. Saya berusaha untuk bangkit kembali Bapak Ibu selama cukup lama diam. Tapi sebenarnya saya tidak diam, mengokohkan kedua kaki ini kembali Bapak Ibu sekalian, mengikhlaskan yang sudah terjadi, yang Allah sudah takdirkan ya, ingin mendapatkan sesuatu yang hanya bisa didapatkan dengan kesabaran, insya Allah, dengan kondisi saya yang hari ini seperti ini. Barakallah untuk kita semuanya, banyak maaf Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.